Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sendris. Ini adalah video pertama saya yang berkaitan dengan isu sosial, humaniora, dan hukum. Langsung saja, saya akan menjelaskan atau mengomentari suatu kejadian yang begitu pelik di mana hanya karena terdapat seseorang yang mengatakan Tuhan tidak adil dan sejenisnya itulah ya. Nah, itu langsung menjadi korban suatu tindak pidana. Nah, ini dia. Dikutip dari CNN Indonesia, Minggu, tanggal 16 Februari 2025, terdapat seorang pria berinisial MB menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa orang yang sebagai pelakunya. Hanya karena si korban mengatakan, Tuhan tidak adil. Kemudian si korban juga mengatakan selanjutnya, kenapa ya Tuhan gak adil? Padahal ada Allah. Tapi kenapa banyak kejahatan di dunia ini? Dan salah satu pelaku mengatakan bahwa si korban telah melakukan penistaan agama. Dan setelah itu si korban akhirnya mengalami penyerangan dari beberapa pelaku gitu. Yang tentu salah satunya mengatakan tadi ya, itu menghabisi korban sehingga akhirnya si korban itu mengalami babak belur. Dan setelah itu pun pula si korban melakukan pelaporan kepada pihak berwajib yaitu kepada Polda Metro Jaya. Nah, dari kasus tersebut kita bisa mengetahui betul bahwasannya di Indonesia ini masih banyak gitu ya orang-orang yang tidak terbiasa dihadapkan dengan perbedaan pendapat, tidak terbiasa bagaimana kebebasan berekspresi itu berjalan gitu. Kita harus mengetahui kapan gitu dan mana batasan-batasan yang berkaitan dengan penistaan agama dan mana yang enggak, seperti itu. Kalau misalkan seseorang mengatakan bahwasanya oh Tuhan itu tidak adil, saya pikir sebenarnya itu nggak bisa dikatakan sebagai bagian dari penistaan agama. Kenapa? Karena kalau penistaan agama itu kan bisa dikatakan eh, cenderung lebih mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan harga diri agama gitu. Padahal dalam kasus ini pun juga sebetulnya si korban itu gak ada dia upaya untuk menjatuhkan harga diri suatu agama gitu. Coba deh kita cek ya, misalkan di dalam pasal 156A KUHP yang menyatakan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian, jika penistaan dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik, pelaku akan mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Nah, dari pasal ini aja sebetulnya dapat dikatakan bahwasannya si korban itu sebetulnya nggak dapat dikatakan sebagai pelaku penistaan agama karena si korban nggak ada intensi atau niat untuk melakukan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama gitu. Ya kalau misalkan katakan seorang individu dia resah gitu terhadap realitas sosial yang terjadi, yang dimana individu tersebut mengalami ketidakadilan dan akhirnya menyalahkan Tuhan, apakah itu disebut sebagai penistaan agama? Ya tentu saja tidak dong, gitu. Nah, justru penistaan agama itu baru bisa dilakukan apabila agama itu dipermainkan. Intinya itu sih, atau dimusuhi gitu. Nah, dimusuhi itu dalam arti bahwasannya agama itu harus dihancurkan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu atau bahkan pembuatan aliran sesat ya, penyebaran ajaran sesat yang sebetulnya berasal dari ajaran-ajaran agama yang diakui oleh negara gitu karena itu baru bisa dipidana juga karena ya itu merupakan penistaan agama gitu. Salah satu contoh kasusnya nih misalkan kasusnya Lia Eden gitu atau alias Lia Aminuddin yang terjadi pada tahun 2006 gitu. Itu adalah salah satu contoh konkret bagaimana penistaan agama itu terjadi gitu. Sedangkan pada kasus si korban yang tadi gitu yang berinisial MB itu tidak dapat dikatakan sebagai penistaan agama. Dia cuma menyatakan keresahan dia terhadap apa ya kompleksitas hidup sosial kita gitu, ketidakadilan yang melanda gitu. Mempertanyakan Tuhan itu hadir nggak sih sebetulnya ketika hambanya gitu dihadapkan dengan tantangannya begitu berat gitu. Walaupun memang di salah satu ajaran agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan bahwasanya Tuhan itu tidak akan eh, menguji hambanya melampaui batas dari si hamba tersebut, katakan seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa sih banyak orang-orang yang akhirnya stres, gila, dan sebagainya gitu. Ya mungkin bagi orang-orang yang merasa beragama, merasa paling beriman gitu, ya mereka akan mengatakan bahwasanya ah itu mah kurang iman aja, ah itu mah kurang ibadah aja, ah orang itu kurang belajar ilmu agama aja gitu. Padahal sebetulnya yang dialami itu jauh lebih berat daripada itu. Bisa jadi orangnya akhirnya stres gila dan akhirnya
bahkan mendapatkan gangguan kejiwaan ya sampai masuk rumah sakit jiwa pun bisa jadi adalah orang-orang yang tetap beribadah, rajin gitu ke tempat ibadah ya menurut keyakinan agamanya masing-masing seperti itu. Jadi ya kalau dikatakan apakah si korban tadi gitu ya kita kembali ke awal deh gitu ke kasus tadi korban yang berinisial MB itu melakukan penistaan agama, saya pikir sebetulnya ya nggak bisa dikatakan sebagai pelakuan penistaan agama gitu. Nah kemudian yang menjadi permasalahan hukum tentunya di sini itu adalah masalah pengeroyokannya gitu. Nah justru pada kasus ini gitu masalah hukumnya itu adalah masalah penganiayaan, itu istilah hukumnya ya, penganiayaan yang diarahkan kepada pengeroyokan. Kalau kita ngacu kepada pasal 351 eh, ayat 1 KUHP itu disebutkan sebetulnya bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, kalau ayat 2-nya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ayat 3, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4-nya, dengan penganiayaan yang disamakan disengaja merusak kesehatan. Terus 5, ayat 5-nya ya, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, kalau mengacu kepada kronologi kasus tadi, saya malah nangkapnya bahwa justru yang dialami oleh si korban itu adalah pasal 351 KUHP ayat 2, yaitu mengakibatkan luka berat-berat. Kenapa? Karena berdasarkan kronologi kasus itu bahwa si korban itu mengalami babak belur yang begitu luar biasanya gitu. Jadi ya para pelaku ini layak untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, yaitu paling lama 5 tahun seperti itu. Jadi tidak perlu heran kalau misalkan alih-alih nih berusaha untuk membela kebenaran dan keadilan katanya gitu kan, membela keyakinan agamanya katakan seperti itu. Apabila dilakukan dengan cara kejahatan yang udah jelas itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dilarang oleh hukum pidana kita, maka perbuatan tersebut harus dijatuhi pidana, dijatuhi hukuman seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan demikian gitu hati-hati juga gitu. Toh juga lagian di Indonesia sendiri pun juga setiap orang kan memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Nah, kemudian nih lebih jauh lagi, saya mau mengatakan bahwasannya yang namanya keberagamaan di Indonesia itu sifatnya hak, bukan kewajiban. Nah, kenapa demikian? Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada pasal yang menjelaskan bahwa setiap orang itu wajib untuk beragama. Yang ada tuh isi pasalnya tuh kayak gini di dalam pasal 29 UUD 45 ya, yaitu pada ayat 1, negara berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gitu ayat 2-nya ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu, gitu, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di sini tuh sifatnya fakultatif. Ya artinya ya kamu mau ngambil terserah, kalau misalkan gak ngambil pun juga silakan seperti itu gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah seakan-akan ini bahwasannya beragama itu wajib gitu. Bahkan Pak Soekarno sendiri dulu waktu diundang ke PBB gitu untuk berpidato terkait negara Indonesia. Nah, di situ dijelaskan sebetulnya beliau itu bahwa ya Indonesia adalah negara di mana orang-orang yang beragama dan tidak beragama itu bisa hidup berdampingan gitu kan. Ya artinya bahwasannya ya tidak semua orang itu mesti harus beragama di Indonesia seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan dikatakan lagi balik lagi ya teman-teman ya sekalian gitu bahwasanya di Indonesia itu tidak ada kewajiban untuk memeluk agama, yang ada itu ya setiap individu atau setiap orang itu punya hak untuk memeluk agamanya masing-masing seperti itu gitu. Nah, mungkin ini kesimpulan ya dari saya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwasannya apakah Tuhan itu tidak adil atau gimana, terus responnya harusnya gimana sih gitu. Ya, responnya ya justru orang seperti itu diajak berdialog, dikatakan bahwasannya oh ini mah mungkin ada ujian, oh ini mah mungkin adalah upaya kamu untuk menggapai kepermaknaan hidup dan sebagainya gitu. Ya ajak diskusi lah gitu. Kan setiap orang itu kan punya hak untuk menyampaikan pendapat ya, terutama di muka umum gitu. Jadi tidak jadi ada masalah sama sekali terkait dengan eh, pernyataan-pernyataan yang mungkin gitu ya sebagian besar masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu gitu. Oke, ini video dari saya. Terima kasih dan ini adalah video utama saya dan ikuti terus channel dari saya.